Ya, assalamualaikum. Sobat sekalian bertemu kembali dengan TMC Blog. Sobat sekalian pasti ya di hari Minggu atau hari Ahad ini pasti cukup bikin deg-degan banget kalau ngeliat yang namanya penampilan dari pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa di tahun pertamanya atau tahun rookie-nya di kelas Moto3 Junior. Ya, kalau tahun lalu tuh namanya Junior GP ya, tahun 2025. Namun di tahun 2026 ini namanya kembali berubah menjadi Moto3 Junior. Balapannya pun menjadi ajangnya pun menjadi berubah ya, dari awalnya bernama kayak Junior GP sekarang namanya menjadi Moto Junior. Oke, tapi pada dasarnya sih sama aja gitu ya. Nah, jadi memang secara umum ya tahun ini ya Kiandra Ramadipa itu kalau tahun lalu itu namanya itu Junior Talent Team ya, tahun ini juga Junior Talent Team. Namun benderanya itu Astra Honda Racing Team Veda Ega Pratama di tahun 2025 Junior GP, Moto3 Junior World Championship waktu itu ya, puyeng ya namanya begitu, apa namanya, beda-beda gitu ya. Sementara tahun ini Kiandra Ramadipa itu membalap di kelas yang sama namun namanya berbeda, yaitu kelas Moto3 Junior di balapan Moto Junior. Nah, jadi seperti ini nih gambarnya nih teman-teman sekalian. Jadi udah lagi nggak pakai yang namanya liverynya Astra Honda Racing Team. Ya, jadi ini lebih ke liverynya. Iya, secara umum ini adalah livery dari motornya HRC sih ya. Nah, nih dia nih teman-teman sekalian. RWB, Red, White, Blue. Jadi seperti ini. Honda NSF 250 RW. Agak sedikit berbeda dibandingkan yang dipakai oleh Rama di tahun lalu. Karena tahun lalu waktu dia membalap di kelas ATC, tahun ini namanya berubah jadi Moto4, Moto4, Moto4 European Cup. Nah, atau European Championship. Nah, tahun ini Veda apa namanya, Ramadipa itu membalap menggunakan Honda NSF 250 RW. Ya, kalau tahun lalu hanya 250 R. Nah, bedanya ya teman-teman kalian pasti tahu lah, paling gampang adalah di bagian depannya ada ram airnya gitu kan, ada ram airnya ya daerah sini. Sementara kalau kita ngomongin NSF 250R itu ada rem airnya cuman tersembunyi di bagian bawah gitu. Jadi lewat bawah kolong, bawah fairing ya, bawah dari phone call depan. Nah, ini adalah NSF 250 RW kayak gitu. Nah, dia ada Kiandra Ramadipa. Secara umum liverynya juga sama seperti yang livery dia pakai dulu di ETC tahun lalu, yaitu menggunakan bendera Honda Asia Dream Racing. Nah, di bawah payung Junior Talent Team atau JTT. Sama aja pada dasarnya. Cuman yang menarik adalah di apa namanya, di seri pertama ya kita bisa lihat ya, dari hari Jumat, Sabtu dan hari ini hari Minggu itu penampilannya super impresif juga ya. Kayak misalkan yang pertama, Kiandra Ramadipa langsung berhasil memastikan diri langsung maju ke kualifikasi kedua dari sesi praktis. Jadi mirip-mirip ya secara umum dengan Moto3 World Championship ya. Kalau ini Moto3 Junior ya. Cuma memang berbeda di schedule aja sih. Ada FP1, FP2-nya agak beda gitu ya. Karena memang waktunya lebih luas kalau di sini dibandingkan di Grand Prix. Nah, dari situ Diandra Madipa setelah lolos dari sesi apa namanya, praktis untuk bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Di kualifikasi kedua ya Kiandra Ramadipa ini juga cukup menarik karena dia berhasil memperoleh posisi grid ketiga. Ini luar biasa karena dia start dari posisi row terdepan ya. Gitulah teman-teman sekalian. Cuma permasalahannya kalau pada saat kita lihat di balapan ya yang di akhirnya di race 1 di mana Kiandra Ramadipa itu berhasil finish posisi 5, dan juga di race 2 yang Kiandra Ramadipa berhasil finish di posisi 6, itu terlihat sepertinya kayak misalkan Kiandra Ramadipa itu masih sedikit harus punya banyak bisa dibilang pengalaman ya dalam start race, karena kelihatan agak sedikit keteteran ya, di mana start dari posisi 3 pada saat memasuki tikungan pertama baik di race 1 dan di race 2 itu apa namanya, Kiandra Ramadipa itu keteteran teman-teman sekalian, bisa agak mundur, bisa sampai posisi 8, posisi 7, dan ini tuh cukup banyak gitu ya. Memang secara umum kelas ini Moto3 Junior itu memang sangat-sangat
ketat banget gitu ya. Dan apa namanya, dengan jarak start yang segitu itu memang secara umum mudah. Namun dari 2 kali balapan terlihat memang ya sepertinya memang salah satu yang mesti langsung di-drill di, Rama itu memang, apa namanya, cara dia start dan juga bagaimana strategi-strategi pada saat start. Sehingga dia, tidak terlalu banyak kehilangan posisi kalau misalkan memang harus kehilangan posisi gitu ya. Sementara ya butuhnya memang dia berada tetap di posisi awalnya atau menggunakan start untuk bisa memperbaiki posisi. Misalkan start di posisi 3, dia setelah tikungan 1 mungkin bisa naik ke posisi 2 dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Cuma memang itu permasalahannya, namun balapannya sendiri impresif banget ya. Secara umum nih teman-teman sekalian, di race 1 yang dia posisinya posisi 5 ya, sementara di race 2 posisi 6 dengan jarak yang 0,1, 0,2, ini hasilnya secara umum itu memang lebih baik dari raihan yang diraih oleh Veda Ega Pratama di tahun 2025 apa namanya, seri Junior GP ya dari seri Barcelona atau Catalunya. Nah, namun teman-teman sekalian mesti ya disclaimer-nya adalah perbedaan waktu ya. Ketika Ramadipa ini balapan, sekarang kita balapan di pembuka musim di bulan Mei. Di sana itu balapannya itu super panas teman-teman sekalian ya. Track sirkuit itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sementara balapan Catalunya untuk Junior GP-nya Veda itu berada di bulan November tahun 2025. Apa namanya, suhunya lebih rendah dan secara umum itu lebih nge-grip gitu ya. Untuk pembalap-pembalap Asia itu dengan kondisi yang lebih nge-grip, terus habis itu kondisinya lebih dingin, itu lumayan cukup bermasalah. Sehingga Veda itu kalau nggak salah posisinya 6, 7, 8 ya posisi finishnya, dengan jarak yang bisa 1 detikan lebih ya, dan bahkan yang di race 2 itu lebih dari 5 detik ya dibandingkan dengan pemenangnya. Terlihat memang apa yang diraih oleh Kiandra Ramadipa di balapan ini itu lebih baik karena memang ya itu dia ya, posisi gripnya yang grip ban dengan aspal yang memang kurang ya, sehingga membuat persaingan atau kompetisi itu jauh lebih seimbang antara apa namanya, pembalap-pembalap dari Asia dan juga pembalap-pembalap lokal Eropa. Dan untuk situasi yang cukup panas, orang-orang Asia juga lebih mudah beradaptasi bila dibandingkan dengan mungkin ya balapan di kondisi yang jauh lebih dingin. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Perbedaannya antara Moto3 Junior tahun ini 2026 dan tahun lalu ya yang diikuti oleh Veda Ega Pratama. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Namun kalau teman-teman sekalian lihat balapan race 1 dan juga balapan kedua atau race 2 itu luar biasa sih ya. Walaupun apa namanya setelah start dimulai di mana Kiandra Ramadipa itu sempat turun ya ke 7, 8, namun setelah itu dia berhasil maju ke depan dan bahkan di race pertama itu di lap terakhir itu Kiandra Ramadipa itu berhasil memimpin di awal lap terakhir. Walaupun akhirnya ya pembalap-pembalap lain juga cukup kencang banget, ada Zani ya, ada Pugliese, ada segala macam gitu ya. Luar biasa. Travis Borg yang dari Malta kencang banget ya teman-teman sekalian, dan akhirnya Kiandra Ramadipa ya hanya bisa finish di posisi kelima. Cuman ini adalah sebuah sesuatu yang luar biasa ya. Kekuatan dari Kiandra Ramadipa yang bisa dilihat di balapan 1 ya, di race 1 dan race 2 itu lebih ke sektor 2, sektor 3 ya, yang secara umum sektor-sektor teknikal gitu ya. Sementara di sektor 1, di sektor 4 yang ada stride-nya itu walaupun Honda itu kenceng banget teman-teman sekalian. Itu Honda tuh kenceng banget di sirkuit Catalunya di Moto Junior, Moto3 Junior ya. Itu kenceng banget teman-teman sekalian. Namun Kiandra Ramadipa sepertinya tidak terlalu mengkilap ya di sektor 1 dan sektor 2. Kalau kita lihat memang kekuatan dari Kiandra Ramadipa itu ada di sektor-sektor teknikal di sini, di mana dia bisa sedikit demi sedikit untuk memperbaiki posisi dan memperbaiki jarak dengan depan. Bahkan di race 1 itu sempat memimpin di lap terakhir, dan di lap 2 di race 2 itu semenjak awal Kiandra
itu bisa dibilang mengacak-acak barisan depan gitu ya. Apalagi setelah Zanni itu sempat jatuh ya teman-teman sekalian. Kalau bisa lihat balapannya, Zanni itu memimpin sekitar sampai 2 detikan. Itu luar biasa sih, saya pikir wah gila nih lu 2 detikan gitu kan. Balapan itu kan eksak dan pasti ada thresholdnya. Ini kapan nih Zanni jatuh, dan bener akhirnya dia jatuh. Perkiraan saya adalah motornya udah bener-bener udah di limit banget, entah itu di ban entah di mana, sehingga membuat Zanni jatuh gitu ya teman-teman sekalian, pada saat dia memimpin sekitar 2 detikan lebih dibandingkan pembalap lain. Sementara pembalap lainnya melakukan pace yang memang benar-benar race pace yang ada di threshold balapan ini gitu ya, eksak banget di situ. Sementara Zanni sudah berada di atasnya. Dan akhirnya ya balik lagi, setelah Zanni jatuh, pertempuran menjadi semakin dekat lagi di race 2, dan kita bisa lihat ya Kiandra Ramadipa itu berhasil bisa dibilang itu berada di posisi depan itu beberapa kali teman-teman sekalian, walaupun akhirnya di race-race terakhir, di lap-lap terakhir ya agak sedikit ruwet ya. Itu benar-benar udah kayak orang tawuran, terutama di lap terakhir itu semua yang nonton juga deg-degan gimana bisa Kiandra Ramadipa itu bisa menyelesaikan balapan. Dan akhirnya ya kalau menurut saya sih ya waktu tetap positif sih melihat Kiandra Ramadipa bisa finish di posisi 6 di race 2. Luar biasa sih, tetap balapannya penuh dengan persistensi banget ya. Dia pengototnya mantep banget gitu loh teman-teman sekalian, nggak takut sama namanya Bujosa, nggak takut sama namanya Zanni gitu ya. Luar biasa sih ya, terus lawan Travis Bourg dan segala macam, luar biasa. Tetap memperlihatkan bahwa dia adalah pembalap terbaik sih bisa dibilang di Junior Talent Team di seri pertama di Catalunya ini teman-teman sekalian. Dan hasilnya ya, coba kita lihat hasilnya tadi gimana nih ya. Di race 2 Pugliese ya dilanjut oleh Travis Bourg dan Fernando Bujosa. Sementara Kiandra Ramadipa di posisi 6 itu jaraknya itu cuma 0,252 detik teman-teman sekalian. Itu mata kedip juga sebenarnya nggak nyampe 0,02, benar-benar deket teman-teman sekalian. Apalagi kalau dilihat antara Pugliese dan Travis Bourg itu jaraknya cuma 0,091 ya. Ini adalah beberapa data yang saya informasin ke teman-teman sekalian, diambil dari datanya yang asli di sini, bahwa sebenarnya memang pembalap Honda NSF 250 RW di Barcelona ini kenceng banget teman-teman sekalian. Kiatisak Singapong itu mencatatkan sebagai yang menorehkan lap top speed tertinggi, disusul oleh Christian Daniel itu juga pakai Honda, dan yang ketiga ada Ryota Ogiwara itu juga pakai Honda juga teman-teman sekalian. 3 terdepan dia pakai Honda NSF 250 RW gitu ya. Ini secara umum top speednya kencang banget. Namun memang ya mungkin ya Honda di Catalunya ini ngejar top speed, sehingga rasio gearnya atau rasio transmisinya mungkin agak sedikit kalah ya kalau ngomongin mengenai masalah akselerasi. Kalau kita bisa lihat ya motor-motor KTM, CF Moto, sama ya KTM juga itu HSG Pharma, itu semuanya kenceng banget di akselerasinya. Namun mereka top speednya masih kalah dengan Honda. Nah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, pertempuran antara dua pabrikan ini, KTM dan Honda di Moto3 Junior di tahun 2026 ini. Banyak pertanyaan ke saya bahwa itu yang dipakai sama Kiandra Ramadipa sekarang itu sama dengan yang tahun lalu dipakai sama Veda Ega Pratama gitu ya. Pertanyaannya ya memang sama teman-teman, dan bahkan secara engine ya saya yakin banget yang dipakai sama Kiandra Ramadika sekarang engine mesin ya 1 silinder dari 250 cc dari NSF 250 itu masih persis sama teman-teman sekalian dengan yang dipakai oleh Ramadipa Veda Ega Pratama sekarang di Moto3 World Championship, bahkan sama. Karena memang Moto3 terlebih lagi ada yang namanya pembekuan dari pengembangan mesin. Jadi mesinnya bisa dibilang persis sama teman-teman sekalian. Namun ya Moto3 Junior ya dia itu mungkin berbeda di beberapa hal-hal lain, kayak misalkan suspensinya, setup suspensi dan daleman suspensi saya yakin berbeda banget. Terus habis itu mungkin detail-detail dari fairing, terus habis itu perubahan sedikit dari sasis dan segala macam ya. Dan bahkan kalau kita ngomongin ban itu persis sama, pemilihan bannya juga diperbolehkan sama seperti kayak di Moto3 World Championship, ada SC1, ada SC2 khusus di balapan dry di Barcelona.
Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian yang mempertanyakan yang dipakai terutama tentang motor gitu ya, tentang motor Honda NSF 250. Karena ini benar-benar apa namanya, benar-benar banyak banget perbincangan di mana oh ini harusnya pakai KTM dan segala macam, atau misalkan kalau KTM kayak gimana, apakah Hondanya yang dipakai oleh Ramadipa itu mesin yang secara umum merupakan mesin lama gitu ya, atau mesin tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya mesin tahun sebelumnya sama dengan mesin tahun ini karena ada pembekuan dari development mesin untuk Moto3 itu sendiri. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama nanti. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.